Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan siang ini. Mungkin sebaiknya sebelum kita memulai kegiatan yang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau mimpi doanya? Dinda, Silahkan Dinda. Pimpin teman-teman kita mulai kegiatan selanjutnya. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya udah begitu teman-temannya. Teman-teman sekarang udah pada kenal kan ini? Udah. Oke, satu kelas atau gimana? Beda. Udah. Ya. Oke, kalian udah pada tahu belum? Kakak kumpulkan di sini tuh mau ngapain? Sudah. Mau konseling. Oke, konseling kelompok. Ada yang udah pernah konseling kelompok belum? Belum. Ya, jadi kakak jelasin sedikit ya. Jadi konseling kelompok itu suatu layanan atau suatu kegiatan yang dimana menggunakan dinamika kelompok yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah teman-teman sekalian. Jadi di konseling kelompok ini juga punya tujuannya. Nah, tujuannya itu bantu memecahkan permasalahan teman-teman yang nantinya akan diceritakan, kemudian membantu teman-teman berani mengemukakan ide-idenya, mengemukakan pendapatnya, dan mungkin sarannya dari permasalahan yang sudah diceritakan oleh teman-temannya. Oke. Di konseling kelompok ini juga memiliki asas-asas. Ada yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini teman-teman diharapkan bisa merahasiakan apa yang nantinya kita ceritakan di forum ini. Jadi tidak keluar dari percakapan kita ini, baik itu di keluarga kalian, di teman kalian, atau di tempat-tempat lain, itu tidak akan terjadi. Jadi diharapkan kalian tetap membahas permasalahan di forum ini aja gitu ya, jadi nggak keluar dari percakapan kita. Kemudian ada asas sukarelawan. Nah, asas sukarelawan ini kalian datang ke sini dengan kemauan dan kesukarelaan dari diri kalian sendiri. Mungkin di sini ada yang dipaksa gitu atau bukan dari diri sendiri? Tidak. Oke, jadi emang dari kesukaraan diri masing-masing ya. Iya. Terima kasih atas kesukarelaannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada asas penormatifan. Nah, di saat kegiatan ini diharapkan teman-teman itu tidak melanggar norma-norma yang ada. Misalkan nih ada teman yang berbicara terus kalian tiba-tiba memotong tanpa adanya perintah dari saya ataupun belum adanya instruksi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini teman-teman di sini diharapkan saat nanti melakukan kegiatan itu diharapkan untuk aktif. Misalnya kayak bertanya, terus kemudian mungkin memberikan pendapat, memberikan solusi untuk permasalahan yang nanti akan kita bahas. Dan ini akan kita laksanakan 45 menit ke depan. Dari penjelasan yang kakak jelaskan tadi, mungkin ada yang belum paham atau ingin ditanyakan? Ya. Cukup ya. Bisa kita mulai? Nah, Udah siap teman-teman? sudah. Saya tegaskan, jadi teman-teman di sini bisa menceritakan permasalahannya, yang dimana permasalahan itu hal yang mengganggu di pikiran teman-teman sekalian ya. Jadi kalian ungkapkan di sini biar kita sama-sama bisa menyelesaikan dan mencari solusinya yang terbaik. Mungkin ada yang pertama mau mengungkapkan permasalahannya? Ya, Kak. Oke, silahkan. Saya kan salah satu konten kreator ya. Nah, terus apa namanya? Mungkin konten-konten saya itu kan FYP ya, Kak. Nah, mungkin FYP nih di teman kelas gitu. Nah, terus apa namanya, teman-teman itu kita ngajak aku gitu. Jadi mereka kayak kadang ada yang menjauhin aku. Kita tampung dulu ya. Ada lagi siapa yang selanjutnya? Oke. Jadi aku tuh kayak masalah sama teman, kayak nggak enakan gitu, tapi nggak enakannya di hal uang. Kita tampung dulu ya, Sawa. Dinda,
Jadi saya nggak ditemenin Kak, gara-gara mungkin gara-gara kesenjangan sosial. Oh, oke. Nah, dari yang udah diungkapkan tadi dari teman-teman, kira-kira permasalahan mana nih yang mau diselesaikan terlebih dahulu menurut teman-teman? Saya Ya? kalau menurutku sih dari Salwa sih, soalnya kan dia kan gak enakan nih kalau semuanya. Terus itu kan soal uangnya tadi, takutnya nanti malah di pertemanan dia tuh malah terpecah belah gitu loh kalau nggak ditindaklanjutin secara cepat. Oke, gimana yang lainnya? Oke, setuju permasalahan Salwa ya? Iya. Dari Salwanya bagaimana permasalahannya untuk dibahas? Oke, diceritakan lebih detailnya sama. Jadi aku tuh punya temen dulu tuh nggak deket, tapi entah kenapa sekarang tuh akrab. Aku juga nggak tahu awalnya dari mana. Terus ya dia tuh suka minjemin uang gitu, bahkan uangnya tuh dipakai entah buat apa, tapi dia bilangnya tuh buat makan. Tapi kayak dia tuh ini loh sering jalan-jalan sama teman-teman yang lainnya, kayak misalkan ya ke bioskop, ke mall kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak ini beneran buat makan atau buat jalan-jalan gitu kan. Nah, terus setiap aku tagih aku minta, dia tuh kayak bilangnya besok besok, terus bilangnya belum ada kayak gitu. Jadi kayak itu tuh uangku tapi aku yang harus ngertiin dia gitu loh. Jadi aku merasa kayak terganggu di situ. Tapi aku tuh nggak enak nolak karena aku mikir kalau misalkan aku ada di posisinya dia tuh gimana gitu loh. Itu sih. Dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Dari teman-teman saya. Itu temen dari sejak kapan ya? Udah dari misalkan kawannya udah lama nggak belum? Saya kayak udah 5 tahun atau 3 tahun. Enggak sih, baru kenal baru waktu 6 bulan yang lalu. Kita satu kelas tapi nggak akrab, tapi ya deketnya baru 6 bulan yang lalu. Kalau misalnya kamu tagihin, kamu pernah nagihin nggak? Iya, selalu nagih. Nah, kalau misalnya kayak nagihin itu dia selalu bilang nggak ada kayak gitu. Iya. Terus berapa sih nominal yang biasanya dia minjem? Pertama itu waktu dia bilang itu kan mau minjem 150, cuma dia bilangnya mau balikin bulan depan. Terus aku tolak, jangan deh kalau nominal segitu, apalagi bulan depan, aku bisanya segini. Terus kata dia ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya ya udahlah aku kasih pinjam karena dia bilang duit dia itu tuh hilang, terus dia nggak ada uang buat makan. Terus aku ya kasihan lah ya, empati sebagai teman gitu. Terus ya udah aku pinjemin. Terus awalnya emang sengaja nggak aku tagih dulu karena aku tuh nggak ngeliat loh orang itu gimana kalau masalah sama duit itu. Ternyata waktu dia ada duit dia nggak langsung bayar ke aku, malah kayak yang ya kayak gitulah, jalan-jalan. Terus habis itu langsung lah aku tagih karena aku ngeliat dia jalan-jalan itu kan. Terus dia bilangnya kayak belum ada, terus kayak belum dikirimin kayak gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanggapin atau ditanyain lagi? Kamu dia ada nggak teman deket? Ada. Nah, apa kamu pernah nggak nanya ke teman deket dia itu kayak si anak itu udah ada uang belum sih gitu? Soalnya aku ada apa namanya uang aku di dia gitu kan, teman deket dia pasti tahu dong kalau dia ada uang apa enggaknya gitu. Kalau temen dekat aku sih nggak nanya karena aku takut temen dekatnya itu lebih pro ke dia gitu loh. Nah, terus dia kan ada kakak, aku sempat tanya ke kakaknya, sempat kayak nagih juga ke kakaknya. Terus kata kakaknya ya ntar ya diusahain. Jadi ya sama aja responnya gitu sama dia. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau misalnya kayak kalian kalau ke kantin itu bareng nggak atau gimana? Jarang sih kalau misalkan itu, iya kalau ke kantin tuh jarang. Jarang ya. Kalian ketemunya kapan aja gitu? Kamu apa setiap ketemu tuh kamu tagih? Apa waktu tertentu aja kamu tuh nagih? Waktu tertentu. Kalau menurut aku sih kalau sama orang kayak gitu nggak enakan ya, karena dia juga nggak tahu diri. Walaupun tahu itu juga jatuhnya kawan, kan kawan kita nggak cuma dia. Kalau kamu anggapnya kayak gitu ya dia bakalan paling enak ke kita. Ibaratnya ya kayak jadi benalu gitu loh. Kamu ada pernah nggak kayak nyindir dia gitu biar dia bayar gitu? Ada, tapi ya itu kayak
pernah sih waktu itu kayak dia habis dikirim gitu kan. Terus aku kayak nyindir nggak punya duit loh kayak gitu kan. Terus habis itu eh, aku habis dari situ dia kayak ya udah diem aja, aku ngomong kayak gitu nggak punya duit bukannya kayak langsung bayar gitu kan. Terus habis itu dari aku ngomong itu langsung aku minta kan. Terus kata dia eh, aku nggak ada duit, itu duit yang dikirim itu duit saudara. Nah, oke, dari permasalahan tadi, mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalamannya gitu. Bisa diceritain gimana nih pengalamannya, terus solusinya gitu. Kalau kan di sini kamu udah mengikhlaskan belum? Apa memang di diri kamu tuh masih mau ngambil uang itu? Masih mau. Ya karena itu kan hak dia ya, apalagi kita anak rantauan gitu ya, anak kos-kosan. Ibarat kata duit 5.000 itu ya berarti banget buat kita, apalagi yang notabene di atas 100.000 gitu. Tadi udah banyak nih yang tanya dari A, tanya B, tanya C. Nah, dari teman-teman menurut teman-teman gimana nih solusi untuk sawah? Kalau menurut aku sih langsung tagih di depan mukanya ya, kalau bisa ya di kawan-kawannya. Karena yang pertama nih, ditagih sekali aja udah kayak ngeles terus ya, banyak alasannya yang katanya itu uang saudaranya, dia bilang belum ada uang ataupun belum dikirim sama orang tuanya. Kalau belum dikirim sama orang tuanya nggak mungkin dia bisa sana kesini gitu yang dibilang sama si Salwa, yaitu dia main, dia ke bioskop dan sebagainya gitu kan. Terus yang kedua, nggak usah takut karena ya itu hak kamu gitu, karena itu menjadi kewajiban dia buat bayar. Dia mau nerima atau enggaknya itu adalah hak kamu buat ngambil. Yang ketiga ya, misalkan dianya masih ngelas ataupun nggak ada, kamu ambil hak dia yang bukan, kayak ngambil sesuatu dari dia buat jadi jaminannya gitu. Ketika dia, kamu mau balikin apa gitu, terus ini misalkan HP nih jadi jaminannya, HP kamu aku bawa dulu selama kamu belum bayar, ini nggak bakalan aku balikin karena aku juga butuh, bukan cuma kamu aja yang butuh. Itu sih, tapi bukan ke HP ya atau yang lain gitu selain HP, karena HP kan juga penting buat dia, buat kebutuhan dia buat tugas atau sebagainya. Itu aja. Kalau dari aku sih kamu kayak kamu yang tadi yang aku katakan, kamu tanya sama teman dekatnya gitu, kamu tanya sama teman dekatnya. Kalau misalnya kayak tadi kan kamu nanya waktu tertentu tuh, kayak misalnya apa namanya, kamu bilang nih ke teman dekatnya itu, si 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 dia ini udah lagi ada uang nggak ya gitu. Kamu bilang gitu ke teman dekat dia itu kalau uang kamu itu di dia itu gitu, biar teman teman deket dia itu paham gitu kalau kamu tuh udah nggak ada uang lagi, jadi mau pakai uang itu gitu. Siapa tahu nggak, mungkin dia masih tetap pro gitu sama temennya, karena posisi kan kamu udah nggak ada uang, kamu kayak melas aja gitu sama temen dekat dia itu, karena ya mau gimana pun itu kan uang kamu. Masa iya kamu harus kan, tadi kan kamu nggak mengikhlaskan kan, masih mau, karena nominalnya ya cukup kan untuk makan beberapa hari gitu kan. Nah ya itu kamu tetap tagihin, terus kamu bilang ke teman-teman kamu kalau bisa kayak apa namanya, kalau enggak kamu minta tolong ke teman kamu gitu, kayak di apa sih namanya, minta tolong ke teman kamu tuh, teman deket kamu nih, nagih ke dia, bukan kamu yang nagih gitu loh. Kayak misalnya misal kayak aku nih, eh, aku ngomong misal Dinda yang minjem nih ya, aku ngomong ke Dinda kayak Din gitu, uang salwa di kamu ya, aku mau make loh gitu, bisa di TF nggak gitu atau gimana gitu. Jadi mungkin bisa jadi si dia ini merasa kayak apa sih namanya ya, bisa ngebalikin gitu loh, karena bukan kamu lagi yang nagih gitu. Mungkin dia nanti kan merasa malu jadi dibalikin gitu. Menurutku sih itu sih. Oke, mungkin ada lagi yang pendapatnya untuk sawah, gitu, saran untuk sawah. Dari teman-teman? Oke, cukup. Mana kawan dari masukan dari teman-temannya tadi, apakah bisa diterima atau mungkin ada yang mau diungkapkan lagi? Bisa Kak, sudah cukup. Oke, cukup. Tadi kan Sawa udah menceritakan permasalahannya, kemudian dari teman-teman juga udah ngasih solusi, udah ngasih pendapat yang dimana tadi
Dari si Dinda nih, apa? Kayak ngasih jaminan. Jadi kayak kamu ngasih ke dia, dia juga ngasih ke kamu. Jadi kamu minjemin ke dia, cuman dia juga kamu tegaskan gitu buat bisanya kapan, karena kan ya sama-sama butuh gitu kan, ditegaskan buat atau jaminan gitu, jaminan kamu buat ini apa seperti itu. Kalau dari Fajar tadi kan nanyain ke teman dekatnya gitu, langsung ke dianya. Jadi kamu juga ya kamu tahu kondisi dia, tapi kamu ininya ke teman dekatnya gitu. Dari coba ya mungkin ya. Coba. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak? Cukup ya. Jadi hari ini kita cukup fokuskan ke permasalahan sawah. Untuk permasalahan teman-temannya bukan berarti nggak dibahas, tapi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang cukup sawah karena waktunya juga sudah selesai 45 menit. Teman-teman juga mungkin akan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 저 건물을 찾으러